إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini khotib berwasiat pada kita semua, khususnya pada diri khotib pribadi, untuk senantiasa menguatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajibannya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebaik-baik takwa. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam dan iman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hidup merupakan perjalanan sementara. Kita semua nanti akan merasakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, bukan hanya saja manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, semuanya nanti akan meninggal, akan mati. Kata sahabat Ali karramallahu wajhah, sesuatu yang sudah pasti akan terjadi dan tapi seringkali dilupakan oleh manusia adalah kematian. Itu kata sahabat Ali karramallahu wajhah. Seringkali kita merasa umur kita, usia kita akan selama-lamanya hidup. Kita lupa beribadah, kita lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang padahal mendekatkan diri ini merupakan tabungan atau celengan amal soleh kita yang nanti akan membantu kita ketika kita merasakan kematian. Jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permulaan dari sebuah kematian adalah sakaratul maut. Sakarat artinya adalah mabuk ketika menghadapi kematian. Dalam Al-Quran digambarkan ketika seseorang merasakan sakaratul maut itu paling tidak ada dua. Pertama dalam surah Al-Anfal ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq." Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka didatangi oleh malaikat maut, malaikat Israil dan juga para asistennya,
orang-orang kafir ini ketika dicabut nyawanya akan merasakan sebuah kesakitan, yaitu ketika dicabut nyawanya mereka dipukuli oleh malaikat maut, baik dari depan, muka, wajahnya ditampar-tampari, ditendang-tendang oleh malaikat. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan nazak. Nazak itu artinya dicabut. Jadi ketika orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nanti ketika sakaratul maut akan merasakan sebuah kepedihan, sebuah kelelahan, sebuah kesakitan yang digambarkan dalam surah Al-Anfal ayat 50. Dalam ayat lain surah An-Nazi'at ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wan nasyitati nashta." Jadi malaikat maut yang mendatangi orang-orang beriman ketika mencabut nyawanya itu pelan-pelan. Jadi dicabut dengan pelan-pelan, tidak seperti orang-orang yang tidak beriman, tidak beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga orang-orang yang beriman yang ketika dicabut nyawanya oleh malaikat itu digambarkan dengan diambilnya pelan-pelan. Nah, menurut Profesor Quraish Shihab, orang yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan lemah lembut ini, malaikat mengambilnya dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dan orang yang diambil nyawanya tidak merasakan begitu kesakitan. Ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi semua orang yang akan menghadapi kematian akan menghadapi juga sakaratul maut. Sakaratul maut ini semuanya akan merasakan, baik orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Profesor Quraish Shihab menggambarkan orang yang tidak beriman dan orang yang beriman itu nanti ketika diambil nyawanya, ketika misalnya kita terluka. Kalau kita terluka kemudian disiram oleh air jeruk misalnya, itu betapa sakitnya, perih, pedih, merasakan kesakitan ketika kita misalnya terluka disiram air jeruk. Tapi bagi mereka yang beriman, walaupun kita sedang terluka tapi disiram air jeruk, kalau sebelumnya dibius itu tidak akan merasakan kesakitan. Nah, biusnya ini adalah diibaratkan amal soleh kita. Jadi ketika kita misalnya hidup di dunia ini sudah membekali diri dengan memperbanyak amal-amal baik dalam bentuk apapun yang kita mampu, nanti ini akan menolong kita ketika kita menghadapi sakaratul maut dan kematian. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Fauzin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja amal soleh yang bisa kita lakukan? Pertama adalah beramal sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin ini adalah mereka yang beramal tanpa pamrih, mereka yang beramal lillahi ta'ala, mereka yang beramal tanpa mengharapkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai profesi apapun, kita yang menjadi ustadz bertugas mencerdaskan anak bangsa dengan memperbaiki moral-moral mereka. Bagi bapak-bapak yang bertugas sebagai aparat keamanan menjaga negara NKRI, bagi kita yang pengusaha menjadi dermawan untuk kepentingan umat Islam, semuanya kita lakukan, kita jalankan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kecil, amal yang sedikit, tapi dilakukan dengan cara kontinu, dengan cara terus menerus, itulah nanti semoga yang menjadi catatan sebagai amal soleh yang akan menolong kita saat kita menghadapi kematian. Kemudian yang kedua, jamaah Masjid Al-Fauzin, yaitu kita hendaknya menyiapkan amalan-amalan soleh yang pahalanya, yang amalnya itu mengalir,
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza matal insan inqata amaluhu illa min thalatha, shadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa bih, aw waladin shalih yad'u lahu." Pertama, ini hadis yang sudah masyhur, yaitu sedekah jariyah. Sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat serta anak soleh, anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Dua amal yang pertama ini adalah dinamakan amal sosial, gitu ya. Amal sosial artinya suatu pekerjaan yang manfaatnya bukan hanya untuk diri kita pribadi. Contohnya ibadah yang amalnya untuk diri kita pribadi, sholat, ibadah haji, umroh, itu namanya ibadah infiradiyah, ibadah individual. Ada lagi ibadah sosial, yaitu diantaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini bisa kita alokasikan untuk pembangunan masjid-masjid, bisa kita alokasikan untuk mencerdaskan anak-anak yatim piatu, karena dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya orang-orang yang mendermakan hartanya untuk anak yatim piatu dan orang-orang duafa, tua renta yang sudah tidak mampu, itu ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang yang mengalokasikan sedikit hartanya maupun banyak untuk kepentingan anak yatim itu seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah nanti ketika di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kita yang punya ilmu bukan hanya saja ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu lainnya, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita ada yang ahli teknologi, ketika misalnya kita ada yang ahli nuklir, tapi digunakan untuk kemaslahatan bangsa, digunakan untuk kemaslahatan agama Islam, itu juga sama termasuk bagian dari ilmu yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi manfaatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk sesama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu istiqomah, ingat kepadanya dan selalu beramal sholih untuk kebahagiaan kita juga nanti di akhirat kelak sebelum menghadapi kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kullu nafsin dha'iqatul maut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله